Bab 10. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulku. Fase B. Kelas 3. Semester 2. Gambar menunjukkan suasana Arab sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul. Mereka penuh dengan kesesatan dan kesyirikan. Di antaranya menyembah berhala, minum minuman keras, berjudi, dan membunuh anak perempuan. Elemen fikih, capaian pembelajaran, memahami puasa, salat Jumat dan salat sunnah, balik dan tanggung jawab yang menyertainya. Taklif. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, kalian diharapkan mampu 1. Meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW dengan benar. 2. Menunjukkan sikap sabar dan percaya diri sebagai peneladanan perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah dengan benar. 3. Menjelaskan proses Nabi Muhammad SAW berhalwat dan menerima wahyu dengan benar. 4. Mengidentifikasi wahyu pertama dan kedua dengan benar. 5. Menjelaskan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW dengan benar. 6. Mendeteksi strategi dakwah Nabi Muhammad SAW dengan benar. 7. Menjelaskan mukjizat Nabi Muhammad SAW dengan benar. 8. Menyusun kesimpulan rangkaian peristiwa kisah Nabi Muhammad SAW dengan benar. 9. Menceritakan kembali kisah Nabi Muhammad SAW saat menjadi Rasul dengan lengkap. Mari kita amati dengan seksama peta konsep ini. Apa yang akan kita pelajari? Apa yang harus kita capai setelah pelajaran ini? Dua pertanyaan ini hendaklah menjadi acuan dalam belajar atau mempelajari materi ini. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak, pernahkah kalian mendengar kisah Nabi Muhammad SAW saat menerima wahyu? Bagaimana keadaan Nabi Muhammad SAW saat menerima wahyu pertama? Ayo, apa saja mukjizat Nabi Muhammad SAW? Coba perhatikan gambar berikut. Sebelum diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad SAW sering melakukan tahanuts atau menyendiri untuk beribadah dan merenung. Beliau merasa prihatin dan gelisah melihat kondisi moral masyarakat Makkah saat itu yang dipenuhi syirik, ketidakadilan, dan kebiasaan buruk zaman jahiliyah. Gua Hira dipilih karena tempatnya yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Sangat cocok untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Gua Hira terletak di Jabal Nur, Gunung Cahaya, sekitar 3-4 km sebelah timur laut Masjidil Haram di kota Makkah, Arab. Ayo main tebak-tebakan. Cermati kata-kata berikut. Manakah kata-kata yang terkait dengan turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW? Bismillahirrohmanirrohim. A. Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul. 1. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Anak-anak, pada semester yang lalu kita telah belajar kehidupan Nabi Muhammad SAW saat beliau kanak-kanak dan remaja. Tentunya kalian sangat mengenal sosok Nabi Muhammad SAW. Beliau mempunyai perangai yang mulia sejak masih kanak-kanak dan remaja. Sejak kecil Nabi Muhammad SAW berakhlak mulia. Awal remaja sudah giat bekerja menggembalakan kambing agar mendapatkan upah. Beliau tidak pernah ikut bermain dan bersenang-senang. Waktu dihabiskan untuk melakukan sesuatu yang berguna. Nabi Muhammad SAW saat remaja juga dikenal cerdas dan bijaksana. Idenya membuat semua orang senang. Terutama peletakan Hajar Aswad sehingga saat itu mendapat gelar Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Beliau juga dikenal sebagai remaja yang jujur, terpercaya, pandai berdagang, menepati janji, dan berperilaku baik. Ketika usia beliau 25 tahun, seorang saudagar kaya bernama Hadijah mendengar dan kagum atas keterampilan dan kejujuran Nabi Muhammad SAW. Perniagaan yang diamanahkan kepada Nabi Muhammad SAW selalu menghasilkan keuntungan bagi Hadijah. Lalu Hadijah menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mengalami keresahan sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Keresahan beliau akan kaum Quraisy yang melakukan pemujaan terhadap berhala. Keresahan beliau tersebut mendorongnya untuk merenung dan berhalwat.
Berhalwat adalah awal proses penerimaan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkhalwat di Guaira. Ketika kota Makkah dipenuhi dengan pemujaan kepada berhala. Keadaan demikian membuat Nabi Muhammad SAW sering berhalwat atau berdiam diri untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa di Gua Hira. Gua yang terletak beberapa kilometer dari kota Makkah. Nabi Muhammad SAW berhalwat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau beribadah dengan khusyuk menjauhkan diri dari kehidupan duniawi dan memikirkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Menerima wahyu yang pertama. Saat usia Nabi Muhammad SAW mendekati 40 tahun, beliau berdiam diri dan melakukan ibadah di Gua Hira. Malaikat Jibril datang. Sesaat kemudian menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Wahyu tersebut merupakan tanda kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ayo masih ingatkan Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5? Ayo kita hafalkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha an ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idha shalla. Ara'aita in kana 'ala al-huda aw amara bit-taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang kedua. Setelah malaikat Jibril alaihissalam berlalu, Nabi Muhammad SAW tampak ketakutan. Nabi Muhammad SAW juga bingung atas kejadian yang menimpanya. Kemudian beliau keluar dari Gua Hira dan menyusuri celah-celah gunung. Khadijah pun mengutus beberapa orang untuk mencari Nabi Muhammad SAW tapi tak menemukannya. Akhirnya Nabi Muhammad SAW pulang ke rumahnya dalam keadaan jantung yang berdebar-debar. Ia meminta pada istrinya untuk menyelimuti. Tubuhnya menggigil dan penuh kekhawatiran. Setelah beberapa waktu turunlah Quran Surat Al-Mudassir ayat 1-7. Berikut Quran Surat Al-Mudassir ayat 1-7. Quran Surat Al-Mudassir merupakan wahyu kedua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Turunnya wahyu melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Quran Surat Al-Mudassir berisi perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengingatkan manusia tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini awal perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rasul untuk berdakwah. Berdakwah tentang Islam dan ajarannya. Aku yakin, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Aku yakin, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Aku yakin, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ.
الدين عند الله. Aktivitasku. Aku membaca kembali Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 yang merupakan wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tugasku. 1. Aku menghafal Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 beserta artinya. 2. Aku menghafal Quran surat Al-Mudatsir ayat 1-7 beserta artinya. Aktivitas kelompokku. Aku dan kelompokku berlomba menyusun ayat-ayat Quran surat Al-Mudatsir yang diacak, sehingga urutan ayatnya menjadi benar.